Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widaya Dongkutian. Perkenalkan, nama saya Salimah. Saya Dia. Saya Rania Safa. Saya Yohana Cindy. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang efek fotolistrik. Jika suatu logam diletakkan di antara katode dan anode pada rangkaian dengan beda potensial ini disinari oleh suatu cahaya, elektron akan lepas dari permukaan logam dan bergerak dari katode ke anode. Arus listrik di sini dideteksi oleh galvanometer. Lalu, gejala lepasnya elektron dari permukaan logam ketika disinari oleh cahaya dikenal sebagai efek fotolistrik. Dan elektron yang lepas karena sinar cahaya disebut fotoelektron. Fakta menariknya, ketika plat logam disinari oleh cahaya yang memiliki gelombang relatif panjang, tidak ada elektron yang lepas walaupun intensitasnya diperbesar. Tapi berbanding kebalik dengan teori di gelombang, semakin besar intensitas cahayanya, maka semakin besar pula energinya. Untuk menjelaskan fenomena ini, Albert Einstein mengajukan teori fotoelektrik. Teori ini berdasarkan dari hipotesis Planck bahwa gerakan molekul meradiasikan benda dengan energi E sama dengan NhF. Menurut Einstein, hal ini juga terjadi pada cahaya. Jadi cahaya memiliki energi dalam bentuk kuanta atau foton. Hubungan matematisnya adalah E sama dengan H kali F. E itu energi foton, satuannya joule. H konstantan Planck 6,63 kali 10 min 34 joule per second. F-nya frekuensi cahaya atau hertz. Dalam bentuk panjang gelombang menjadi E sama dengan H kali F sama dengan Hc per lambda. C-nya itu kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Lambdanya yaitu panjang gelombang dalam satuan meter. Jadi menurut teori fotoelektrik ini, energi pada cahaya tidak bergantung pada intensitas, melainkan bergantung pada frekuensi cahaya tersebut. Oke, selanjutnya, ketika suatu logam menerima energi dari foton, maka elektron akan lepas dari logam. Dan jika masih ada sisa energi, maka elektron akan bergerak dengan energi kinetik tersebut. Energi foton minimum untuk melepaskan elektron disebut juga energi ambang atau fungsi kerja. Persamaan matematisnya yaitu EK maksimum sama dengan HF dikurang W, di mana EK max itu adalah energi kinetik maksimum, HF adalah energi foton, dan W adalah energi ambang atau fungsi kerja. Ketika foton hanya mampu melepaskan elektron, berarti EK maksimum sama dengan 0. Kita menemukan bahwa energi ambang yaitu W sama dengan HF 0 sama dengan Hc per lambda 0, di mana W adalah energi ambang dengan satuan joule, H adalah konstansa Planck dengan 6,63 dikali 10 pangkat min 39 joule per second, F0 adalah frekuensi minimum dengan satuan hertz, dan Hc adalah kecepatan cahaya dengan 3 kali 10 pangkat 3 meter per second. Lambda 0 adalah panjang gelombang minimum dengan satuan m. Oke, selanjutnya ada contoh soal. Di sini ada contoh soal dengan soal cahaya dengan panjang gelombang 300 nanometer disinari pada permukaan logam yang memiliki energi ambang 4 elektron volt. Diketahui 1 elektron volt sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 joule. Konstanta Planck-nya 6,63 kali 10 pangkat minus 34 joule per second. Dan C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Di sini tentukan yang ada 2, panjang gelombang minimum dan energi kinetik maksimum. Yang pertama, diketahui lambdanya sama dengan 300 nanometer sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 7 meter. W-nya sama dengan 4 elektron volt sama dengan 4,0 kali 1,6 kali 10 pangkat minus 19 sama dengan 6,4 kali 10 pangkat minus 19 joule. C-nya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Sedangkan H-nya sama dengan 6,63 kali 10 pangkat minus 34 joule per second.
Untuk mengetahui panjang gelombang minimum, kita memakai persamaan W sama dengan HC per lambda 0 sama dengan 6,4 kali 10 pangkat minus 19 sama dengan dalam kurung 6,63 kali 10 pangkat minus 34 kali 3 kali 10 pangkat 8 per lambda 0. Jadi lambda 0 sama dengan 3,11 kali 10 pangkat minus 7 meter. Untuk yang kedua, energi kinetik maksimum. Energi kinetik maksimum dapat kita cari melalui persamaan EK maksimal, yaitu HF dikurangi W. EK max sama dengan HC per lambda dikurangi W. Jadi EK max sama dengan 6,63 kali 10 pangkat minus 34 dikali 3 kali 10 pangkat 8 per 3 kali 10 pangkat minus 7 minus 6,4 kali 10 pangkat minus 19 sama dengan 6,63 kali 10 pangkat minus 19 dikurangi 6,4 kali 10 pangkat 19. Jadi sama dengan 0,23 kali 10 pangkat minus 19 atau sama dengan 2,3 kali 10 pangkat 20 Joule.